Ya, jadi ini buat pengetahuan umum ya supaya saudara-saudara bisa mengerti pasal yang dikenakan tadi maksimum 15 tahun. Taruh kata saya berasumsi lah ya, dia lobby segala macam, oke lah kena 5 tahun lah. Ya 5 ditambah 4 kemarin 9 tahun ditambah kemarin penganiayaan, oke lah itu penganiayaan ringan alasannya kan setahun 10 tahun ya itu berarti Pak Napoleon itu bisa 10 tahun ya kira-kira ya di penjara ya. Oh bisa itu Pak Paul, karena predikat dia kan orang terhormat. Iya, ada Maksudnya ini hubungannya apa itu Pak Batiar? alasan pemberat lah sama hakim. Oh, ini ada Pak lawyer kita nih. Ini Pak lawyer. Wah, ini dari Pak Batiar ini. Pak Batiar. Ya Pak Paul. Ya, Pak Batiar, boleh jelaskan tentang ini, Pak, sedikit, Pak, tentang pencucian uang ini, Pak, supaya rakyat jelata ini ngerti, Pak, yang dicuci apanya ini, Pak. Ini kalau saya yang ngomong, ini kan saya kan orang awam nih, di bidang hukum. Ini kan Pak Batiar, apa itu pencucian uang, bagaimana prosedurnya, misalnya contohnya seperti apa. Boleh Pak Batiar, tolong jelaskan gini rakyat jelata kita yang ini, yang jelata ini. Ya, maksudnya itu pastor ya, kalau pencucian uang itu, uangnya itu harus jelas, transaksinya itu harus transaksi yang tidak melanggar hukum. Uang itu kita ketahui memang uang itu memang transaksi kita untuk ada suatu kegiatan, apa perdagangan atau penerimaan donasi dan lain sebagainya, dan uang itu memang tujuannya untuk yang itulah yang tidak melanggar hukum, boleh dibilang dalam arti sempit untuk tujuan-tujuan yang halal. Jadi kalau ada suatu peristiwa kita mendapat uang atau menerima uang dan uang itu ternyata ada sangkut paut dengan tindak pidana tertentu, ya seperti tindak pidana penggelapan, uangnya kita ambil, kita taruh di suatu tempat, dan itu akan disebut ada tindakan pidana pencucian uang, TPPU. Dan itu memang biasanya itu bisa serentak, bisa dibuktikan atau masih menunggu keadaan bahwa itu memang terbukti bahwa kita menerima penempatan uang yang melanggar hukum. Nah, itulah dia TPPU. Jadi biasanya itu para penyidik tindak pidana korupsi itu atau tindak pidana umum, mereka itu hati-hati sekali terhadap uang yang nyata-nyata ada penghasilan uang dari hasil kejahatan. Nah, itu nanti akan ditelusuri itu. Tapi pidana utamanya seperti penggelapan, korupsi, atau pidana lain-lainnya itu memang didahulukan. Bisa saja terjadi pidana penyuapan, tapi uangnya nggak tahu ada di mana, dan ternyata uangnya kemudian didapat. Itulah namanya tindak pidana pencucian uang. Jadi nggak usah takut kalau kita bertransaksi, asalkan transaksi itu memang tidak melanggar hukum. Seperti saya lah, lawyer. Kalau orang kirim uang, saya terima. Ya kan? Karena apa? Karena saya lawyer. Ya kan? Nah, karena kan nggak sembarangan orang kan kirim uang ke saya kan, pasti ada sesuatunya. Umpamanya lah, salah kirim lah umpamanya pastor ke saya. Padahal sebelumnya udah nanya-nanya mengenai suatu kasus. Ya saya anggap itu kan pembayaran lawyer fee saya. Tapi kalau pastor bilang itu salah kirimnya, itulah nanti kita bicarakan lagi kalau soal itu. Begitu pastor. Kalau kalau nih kapan saatnya itu dikatakan mencuci uang, Pak? Kapan saatnya? Kalau tadi kan definisinya tadi kira-kira ya. Tapi misalnya nih, ada misalnya kayak Damaris nih, Yayasan Damaris ini kan seringkali ada orang transfer tiba-tiba 50 juta, ada 25 juta misalnya gitu kan. Tiba-tiba misalnya uang itu adalah hasil uang narkoba misalnya. Apakah Yayasan Damaris ini bisa dianggap sebagai menerima hasil mencuci uang?
atau menerima hasil kriminal? Ya nggak bisa lah, Pastor, karena kan tujuannya ini kan kita untuk itu, penerimaan uang untuk donasi. Betul. Kalau umpamanya penjahat narkoba kirim, ya itu harus dibuktikan dulu bahwa penjahat narkoba itu memang mengirim uang memang untuk kegiatan menyembunyikan uang. Nah, kalau memang untuk kirim, umpamanya kirimlah ini penjahat narkoba, umpamanya 1 miliar ke rekening Damaris. Rekening Damaris kan tidak tahu itu. Tetapi kalau diklaim oleh penjahat narkoba, Pak, mana uang saya itu, Pak? Nah, itu bisa dibilang TPPU itu, tindak pidana pencucian uang, itu laundry kan, dicucilah itu kan. Nah, tapi kalau untuk ada penjahat kirim ke Damaris keburu pakai, umpamanya ya udahlah, mau diapakan lagi. Jadi kan urusannya perdata itu. Iya, kalau umpamanya negara tahu bahwa itu uang hasil kejahatan, ya nggak bisa juga Damaris dituntut. Karena kegiatan Damaris kan kegiatan sosial, ya, bukan mencari untung. Ya, tapi kalau Damaris Itu ini adalah sebuah restoran, bisa kena ya? Maksudnya restoran? Kalau ada restoran terima uang, ya ujuk-ujuk dari mana, ya kan? Pokoknya terima uang. Nah, misalnya yang lebih kasarnya permodalan, Pak Paul. Dimodalkan begitu, dimodalin sama orang ini. Termasuk mencuci uang nggak itu? Lah kita kan nggak tahu itu dia uangnya itu hasil dari narkoba. Oh iya, nggak tahu. Kan ada iya. misalnya nih, ini Pak Jimmy Sun ini pengusaha, nggak tahu pengusaha apa, tiba-tiba terus saya mau bikin restoran nih. Waduh, terus Pak Jimmy Sun, udahlah, gua modalin nih. Nah, itu kan dimodalin sama Pak Jimmy Sun itu. Saya dimodalin. Terus saya buka restoran pakai uang. Ternyata Pak Jimmy Sun itu bandar narkoba gede nih. Nah, modalnya 2 miliar misalnya begitu. Itu termasuk mencuci uang nggak itu? Ya kalau nanti uangnya itu sama si bandar narkoba, ya itu namanya TPPU. Harus kembali dong, itu kan namanya pinjaman, kembali dong. Itu namanya cuci uang ya. Namanya itu. Iya. Nah, itu maksud saya, supaya jelas. Tapi ada satu kasus Pak Paul, kalau boleh izin bicara Pak Paul. Ya. Ketika saya ada di salah satu gereja besar Pak Paul, dia mendonasikan dananya cukup gede ya. Pada tahun itu sekitar tahun 2000 ya, 1 miliar dia donasikan untuk membangun sebuah radio di sebuah gereja. Kemudian dia menghibahkan kendaraannya itu BMW kepada sang gembala. 6 bulan kemudian dia ditangkap KPK Pak Paul. Iya. Karena uang itu adalah uang ilegal. Tetapi gereja nggak ada sangkut pautnya Pak. Karena kejadian itu kan kita tidak tahu. Dia seorang pengusaha. Jadi itu justru mau saya tanya. Jadi itu nggak bisa ya, nggak bisa dilibatkan ya. Tahun 2000 itu tahun 2000 Pak Paul. Saya masih ada di gereja itu. Dia orang dari salah satu kota besar ya, pengusaha besar. Kemudian dia mendonasikan 1 miliar. Tahun 2000 1 miliar cukup gede. Itu untuk membangun satu tower radio, untuk membuat satu stasiun radio untuk sebuah gereja. Kemudian dia juga memberikan mobil ya, BMW ya. BMW, kemudian 6 bulan kemudian dia ditangkap KPK. Tapi kasusnya tidak bergulir sampai ke gereja. Ya, ini supaya teman-teman bisa mengerti ya definisi pencucian uang yang sedang dialami oleh Jenderal Napoleon, pahlawan Islam. Ya, jadi sebentar Pak Batiar. Yang kasusnya Jenderal Napoleon TPPU, Pak Batiar mengikuti nggak runutannya? Maksudnya alurnya, mengapa dia disebut melakukan, kan satu dia menerima suap, ya kan? Hukumannya 4 tahun, sudah. Tinggal ini kasasinya di ACC apa enggak kan? Kalau kasasinya dikabulkan ya kita nggak tahu. Kalau kasasinya tidak dikabulkan, sudah jelas 4 tahun atau bahkan mungkin bisa ditambahkan ya, bisa ditambah ya, atau ya kan. Nah sekarang yang kasus pencuci uangnya si jenderal ini, nah itu macam mana tuh? Ya karena diselidiki alirannya ke beliau. Jadi ini ditambahkan, hukumannya ditambahkan atau? Bukan ditambahkan, pidana baru. Pidana baru ya, jadi artinya ini 4 tahun ditambah nanti hukumannya TPPU ini ya?
Ya, hasil sidangnya nanti, vonisnya ya nanti ya ditambahkan itu kumulatif. Biasanya berapa tahun itu Pak Batiar? PPPU itu ya di atas 5 tahun lah itu. Di atas 5 tahun ya. Dulu Ya, pernah ada minimum 4 tahun ya, saya pernah baca dulu, tapi sekarang sudah dirubah ya. Sekarang hukumannya bukan minimum 4 tahun, tapi ini nih, lihat di layar ini saya ambil dari Detik ya. Ancaman pidana penjara pelaku pencucian uang di RUU KUHP menjadi turun dibanding UU tindakan pidana ya TPPU. Tindakan pencucian uang TPPU saat ini belum diatur di KUHP, melainkan diatur di UU TPPU. betul. Namun, jika dibanding antara UU TPPU dan rancangan undang-undang KUHP, ancaman pidana bagi pelaku tindak pencucian uang turun dari semula maksimal 20 tahun menjadi 15 tahun. Kurang ajar ini ya. Harusnya nggak boleh tetap di atas, karena ini bahaya sekali ini. Ini kan untuk menghilangkan jejak, ya kan, TPPU. Pencuci uang ini kan tujuannya untuk menghilangkan jejak kejahatan ya, sebetulnya ya. Tujuan utamanya ya. Iya, uangnya itu, Pastor. Ya, saya Ya, ingat sekali ada sebuah perusahaan besar ya, waktu saya kerja di sebuah bank asing itu perusahaan itu gede banget. Ternyata perusahaan itu adalah sebuah perusahaan untuk money laundry mafia-mafia di seluruh dunia. Jadi dia tuh bikin, wah dia padahal punya yayasan sosial, punya segala macam di perusahaan ini. Ternyata itu terlibat dalam money laundry. Wah serem ya, serem sekali. Nah, waktu itu wah saya menikmati sekali itu. Wah, belajar macam-macam tuh, apa itu money laundry segala macam. Dulu yang saya ingat di Indonesia hukumannya minimum 4 tahun dulu. Tulisannya tertulis minimum 4 tahun minimum. Tapi ini sekarang saya lihat ini maksimumnya 20 tahun terus dirubah mau jadi 15 tahun. Salah ini ya. Nah, coba kita lihat perbandingannya. Ada pasal 3 Undang-Undang TPPU. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kriminal ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan. Nah, itu tadi tujuannya adalah menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Denda paling banyak 10 miliar. Pasal 607 ayat 1 RUU, ya ini RUU-nya. Setiap orang menempatkan, mentransfer sama ya, mengalihkan, membelanjakan dan seterusnya, ya, tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, ya. Dan denda paling banyak kategori 7 yaitu 5 miliar. Wah, ini memang sengaja. Ini kurang ajar benar ini DPR kita ini ya. Kurang asem ini. Nah, sekarang ini pasal 4 Undang-Undang TPPU. Ya, setiap orang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber lokasi peruntukan pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. RUU-nya, nah ini ya RUU-nya yang mau diganti sama DPR kan, setiap orang yang menyembunyikan, menyamarkan asal-usul sumber lokasi penuntukan pengalihan hak kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan, ya tindakan pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 miliar dan denda paling banyak kategori 6 yaitu 2 miliar. Wah, tambah umpah-umpakan nih ya. DPR kita ini memang sudah siap-siap bikin undang-undang buat dirinya sendiri. Setiap orang yang ya pasal 5 ya yang undang-undang TPPU, setiap orang yang menerima menguasai penempatan pentransferan yang menerima nih sekarang ya, yang menerima pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Ketentuan sebagai nah, sekarang yang pasal RUU rancangan ininya, rancangan perubahan undang-undangnya ini ya masih sama ya, 5 tahun dan 2 miliar ya. Yang menerima malah kena nih 2 miliar. Tadinya 1 miliar jadi 2 miliar. Kurang ajar di DPR ini ya, nggak mau rugi dia. Jadi kalau Anda dimodalin orang atau Anda dimodalin orang atau pinjam pada rentenir, termasuk itu harus hati-hati ya Pak Batiar ya. Ini Pak Batiar ini harus jadi co-host dulu ya. Pak Batiar saya jadikan co-host. Ini tujuannya supaya teman-teman bisa mengerti melek juga ya. Kita mau cerita tentang
masalah ini, tapi supaya teman-teman juga pinter juga. Jadi masuk grup ini Anda jangan nggak pinter nih. Pak Putih udah masuk Pak Paul. Ya, ya, Bung Meta. Jadi Pak Batiar, kalau misalnya nih Ya. saya pinjam ke rentenir nih, ternyata rentenir ini uang sumbernya tuh dari narkoba. Oh enggak kena itu kan Pak Paul kan tahu dia rentenir, bukan itu edar, itu masalahnya. Jadi nggak kena ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya, walaupun saya kena bunga 5% ya. Ya, seperti saya lah, advokat, dibayar, itu uang mau dari mana, kek dari setan, dari mana? Nggak urusan. Ya nggak bisa saya, karena apa? Ada dalilnya di Alkitab. Siapa yang bekerja patut mendapat upah. Itu ada bahasa Latinnya itu, saya lupa itu. Nah, sekarang kalau misalnya dia apa namanya, lalu yang dia menerima ini kategorinya apa dong? Kan Ya, selalu dalihnya rentenir. Orang-orang ini kan selalu niat rentenir, Pak. Iya memang, ya kalau kita tahu memang pekerjaannya rentenir, ya mana tahu kan kita dia itu bandar narkoba atau bukan. Iya, itu kan bisa, karena kan patut diduga ya kan. Kita kan nggak tahu orang dia rentenir kok. Oke, jadi nggak masalah ya kalau kita pinjam sama rentenir, itu nggak masalah ya? Nggak masalah, karena kita tahu bahwa dia itu rentenir. Nah, kalau dia adalah sebuah bank, dia adalah bank atau koperasi, menerima uang ini, Pak, bisa kena masalah nggak? Oh, kalau bank menerima uang kan ada apa tuh ketentuan dari OJK. Ketahuilah siapa nasabahmu. Dia ada itunya, ada checklistnya itu. Jadi kalau koperasi, kalau bank kan mereka sudah profesional pasti ya. Tapi kalau koperasi, nah ini, kalau koperasi ini bisa kena ya, Pak? Bisa. Tapi ya memang itu dari OJK udah ada ketentuan checklistnya, knowing your customer. Tapi memang enak ya Pak, kalau kita bikin koperasi, terus yang nasabah kita ini orang 303, orang bandar narkoba gitu, enak juga ya Pak? Ya, kalau ketahuan kan disita juga uangnya. Kan cuma 5 tahun ini hukumannya Pak. Oh, tapi kan uangnya disita itu, Pak Paul. Oh, uangnya disita semua ya, juga disita ya. Itulah bukti TPPU. Oh iya ya, kita bisa dibunuh sama yang punya duit itu ya, di dalam penjara kita digarap ya, dibunuh ya. Iya. Oke, serem ya Pak, serem. Oke, ya jadi ini buat pengetahuan umum ya, supaya saudara-saudara bisa mengerti pasal yang dikenakan tadi maksimum 15 tahun. Taruh kata saya berasumsi lah ya, dia lobby segala macam, oke lah kena 5 tahun lah. Ya 5 ditambah 4, kemarin 9 tahun, ditambah kemarin penganiayaan, oke lah itu penganiayaan ringan alasannya kan, setahun, 10 tahun ya, itu berarti Pak Napoleon itu bisa 10 tahun ya kira-kira ya di penjara ya. Oh bisa itu Pak Paul, karena predikat dia kan orang terhormat. Iya, maksudnya hubungannya apa itu Pak Batiar? Alasan pemberat lah sama hakim. Oh, pemberatan ya. Wah, itu jadi beneran ya, minimum 10 tahun itu total ya bisa ya. Kalau misalnya ini kasasinya ditolak bisa minimum 10 tahun beneran ya. Bisa, Pak Paul ya. Wah, luar biasa, kasihan ya. Kita harus mendoakan. Kan itu kalau ada urusan kan dimarahin kan, kamu sudah tahu aturan kok. Katanya ya, kan. apalagi beliau jenderal ya, penegak hukum ya. Iya, pemberatan ya. Oh, itu bisa lebih lama lagi tuh ya. Iya. Kalau malam itu jalanin asimilasi, oh jalan cuma 5 tahun doang dong. Karena asimilasi kan separuh. Iya, kalau umurnya nyampe sih ke umur 70 tahun ya mungkin. Kurang asem, kok nyampe umur doain orang mati. Ya umur-umur tua kan biasa dikasih prioritas, Pak Paul. Oh gitu ya. Tapi kan ini jenderal aktif kan masih umur, berarti kalau masih aktif itu kan kelahiran tahun 71 si Napoleon itu. Kalau kelahiran 71 umurnya kan baru 50 berapa tuh? 51. 50. Oh, kelahiran 71 ya. Oh. Iya. Iya. Nggak bisa dong, nggak prioritas dong. Yang namanya itu kan berarti 10 tahun ya kan? Iya, enggak lah. Berarti 6 tahun lah kira-kira jalaninya kalau 10 tahun ya. Tapi kemungkinan bisa 15 tahun juga tuh ya totalnya ya. Iya, tergantung ini nanti JPU-nya, Pak Paul. Tergantung JPU-nya ya. Iya, tuntut berapa itu. Tapi kalau di bawah 10 tahun rasanya nggak mungkin ya. Aneh ya. Kalau dia
kalau dia ungkapkan di persidangan bahwa dia menyesal, ya kan, tentu kan hakim banyak sekali pertimbangannya. Tapi bebas nggak mungkin ya, lolos kayaknya nggak mungkin ya ini ya. Kalau Oh, sudah tersangka begini mah buktinya udah kuat ya, banget ya, ya buktinya udah itu kok di udah terlalu rekaman kuat ya. untuk yang apa tuh pemukulan kan di rekaman CCTV katanya Ya. ada. Ya, pemukulan sudah udah jelas. Kalau pemukulan kan dia sudah mengakui juga. Tinggal Iya, motifnya apa kan? Kalau pemukulan itu kan tinggal motifnya ya kan? iya. Dengan masalah Semua motif, jengkel, spontan atau direncanakan. Nah, kalau direncanakan kenapa ganti gembok kan begitu kan? Kalau spontan kan mungkin lebih ringan ya, karena jengkel. Tapi kalau ganti gembok itu kan sudah direncanakan. tapi kalau cuma sekali sih dipukul saya rasa enggak lah Pak Paul. Tapi ini kan 1 jam. Iya, Kalau 1 jam bukan spontan ya. iya. Iya, kalau cuma sekali mukul spontan namanya ya, emosi begitu ya. Kalau dia 1 jam dibangunin, dipukulin lagi gitu kan. Kalau saran saya sih ya lebih baik beliau inilah apa tuh ya mengaku menyesal ya kan nggak ada gunanya kan ini diteruskan kan sikap-sikap beliau kan. Sayang loh Pak Paul cari bintang 2 itu kan sulit. Sulit mau ambil bintang aja orang sekolah Sespati atau Lemhanas belum tentu bintangnya Nggak bisa, Pak Batiar. Kalau di dalam angkatan itu ada prinsipnya begini, melati itu bisa kau petik. Mau berapapun melati bisa kau petik. Kalau bintang itu jatuh dari langit. Nah, itu masalahnya begitu. Jadi memang sayang banget, bodoh banget ya. Kalau bintang itu kan jatuh dari langit kan, nggak bisa kau petik ya kan. Ya kalau saya sarankan udahlah beliau itu kan apa tuh ya menyesal lah, mengakukan. Nah itu saya rasa ya hakim juga beda lah nanti pertimbangannya kan. Itu kalau saran dari saya sih Pak Paul. Ya ini mudah-mudahan Pak Napoleon mendengar saran dari lawyer kita. Ya, menyesal. Kita mengampuni kok Pak Napoleon, kita mengampunimu. Iya karena ada anak, ada istri kan. Iya pasti kasihan. Akhirnya citra heroiknya dia kalau orang lah, kalau kena korupsi kenapa itulah bisa dikorbanin lah alasannya ya. Tapi ini dipermalukan begini ini kan anak istri mana mau bangga lagi. Gitu. Kalau korupsi ini kan namanya orang bisa dikorbanin ya kan dosa sistem. Semua orang siapa saja bisa kena di zaman sekarang ini bisa kena semua. Siapa yang paling sial aja nunggu sial aja kan. Tapi kalau mukulin begini kan diberhentikan dengan tidak hormat kan, benar-benar dengan dipermalukan sekali kan. Ya itulah kedudukan beliau kan sudah bintang. Iya yang ngantri mau bintang aja banyak kok Pak Paul. Iya saya kenal kok banyak kok. Iya udah berapa tahun. Iya keluar masuk kantor polisi, penjara, kejaksaan. Ya artinya kalau mau ke toilet saya udah hafal itu. Iya. Bangunan baru aja. Oke, Pak Batiar, ini lawyer kita Pak Batiar ya. Saudara-saudara yang membutuhkan bantuan hukum baik pro bono pro bono maupun profesional, Anda bisa menghubungi Pak Batiar ya. Beliau udah banyak sekali membantu kita juga ya. Untuk bertanggung jawab ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa kalau ada sesuatu bisa ke Pak Batiar juga. Oke.